Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak pengelola museum mengembangkan tur malam di museum sebagai upaya untuk menarik lebih banyak pengunjung. Pemirsa, hal ini disampaikan oleh Fadlizon dalam acara pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris maestro budaya yang berlangsung di Kementerian Kebudayaan beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi museum yang sudah mulai membuka kunjungan hingga malam dan menggelar kegiatan malam. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat dalam menikmati museum. Wah, ini seperti film di Hollywood itu ya, ada Night at the Museum. Iya. Pernah nggak kalau Anggi pergi ke museum malam-malam? Yang Museum Nasional dulu punya konsep oke. kayak gini. Pernah sih, serem. Tapi tapi kalau misalnya dibuat bagus ya lampunya oke dan segala macam ya jadinya bagus banget. Nah, kita punya cerita juga nih soal museum. Nah, kita akan melihat cerita selengkapnya dalam sensasi jelajah museum di malam hari. Berikut ini. Pemirsa Metro TV, bagaimana ya rasanya mengunjungi museum di malam hari? Nah, saat ini saya berada di Museum Nasional Indonesia dan saya akan mengunjungi Museum Nasional Indonesia pada malam hari. Apakah menyeramkan atau menyenangkan? Dan kalau dari situasi saya saat ini, saya melihat sih jauh ya dari kesan menyeramkan karena banyak sekali pengunjung yang datang justru pada malam hari untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional Indonesia. Dan saya penasaran seperti apa koleksi yang ada di Museum Nasional Indonesia ini pasca kebakaran tahun lalu di 2023, dan saya mau langsung lihat aja sih seperti apa Museum Nasional Indonesia, apakah menyeramkan atau menyenangkan. Sejak dibuka kembali pasca kebakaran di tahun 2023, Museum Nasional Indonesia hadir memberikan wajah baru bagi para pengunjung. Bahkan untuk menarik minat pengunjung, kini Museum Nasional Indonesia buka hingga malam hari, khusus di hari Jumat hingga Minggu. Dari kunjungan kali ini memasuki gerbang Museum Nasional Indonesia, sudah ramai pengunjung yang hendak menikmati koleksi Museum Nasional di malam hari. Salah satu lokasi favorit pengunjung Museum Nasional adalah Pelataran Arca yang menyajikan beragam koleksi arca yang ada di Museum Nasional Indonesia. Tentu merupakan salah satu bagian dari transformasi mengelola museum, di mana sesuai dengan permintaan dari masyarakat bahwa mereka meminta supaya waktu berkunjung ke museum itu lebih lama. Sehingga kemudian kita merespon dengan cara membuka museum di malam hari. Selain itu juga kami memberikan kesempatan kepada pengunjung atau masyarakat yang ada di sekitar museum, karena kebetulan di sekitar kita ini adalah masyarakat perkantoran, di mana mereka punya waktu berkunjung itu setelah lepas kantor gitu, sehingga kemudian membuat mereka bisa berkunjung yang biasanya tidak bisa karena di siang hari mereka harus bekerja seperti itu. Tentunya berkunjung di malam hari akan memiliki suasana yang berbeda dengan siang hari ya. Misalnya masyarakat atau pengunjung bisa menikmati suasana bagaimana lanskap ataupun gaya arsitektur dari bangunan cagar budaya khususnya di Gedung A Museum Nasional ini gitu ya. Jadi mereka dapat lebih intimate, bisa lebih mendalam, dan juga suasana mungkin syahdu ya untuk bisa mendalami sejarah dan juga budaya bangsa Indonesia lewat museum ini. Bergeser ke ruang imersif yang menjadi salah satu daya tarik baru di Museum Nasional.
Pihak pengelola Museum Nasional Indonesia mengatakan ruang imersif menceritakan tentang sejarah bangsa Indonesia yang dirangkum dalam 30 menit. Tidak ada syarat khusus untuk berkunjung ke Museum Nasional di malam hari. Mereka cukup dengan membeli tiket reguler untuk bisa berkeliling di museum. Namun jika mereka ingin berkunjung ke salah satu wahana kita, yakni ruang imersif A, mereka harus memiliki tiket imersif A dan masuk di jadwal atau sesi yang mereka pilih. Kira-kira respons masyarakat seperti apa Pak dengan inovasi baru Museum Nasional yang dibuka pada malam hari? Sangat positif dan antusias itu dilihat dari animo kunjungan mereka yang sangat tinggi gitu di malam hari, dan tentunya juga bisa dilihat dari mereka diam dan juga menikmati suasana mengeksplor museum dalam jangka waktu yang cukup lama. Museum Nasional juga memiliki ruangan pameran tetap dan temporer, di mana di antaranya terdapat ruang pameran keris, pesona keris Nusantara, ruang pameran 130 tahun penemuan Pithecanthropus erectus, hingga pameran repatriasi. Selain itu, Museum Nasional juga terdapat fitur baru, yakni mengenal paras Nusantara. Fitur baru yang sempat viral di media sosial ini menjadi spot favorit pengunjung. Fitur ini memanfaatkan kamera, pemindaian wajah, serta kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi anatomi wajah dan menyesuaikan dengan ragam suku di Indonesia. Meski dalam suasana malam hari, kebanyakan pengunjung Museum Nasional merupakan keluarga besar menikmati sensasi jelajah museum di malam hari. Ya, banyak penasaran warga yang ingin melihat kecocokan wajahnya menggunakan teknologi AI berasal dari suku mana. Dan untuk mengetahui seperti apa sih rasanya mencoba paras Nusantara pemindai wajah lukisan ini, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung. Selamat malam Ibu-ibu, Mbak. Halo, boleh tahu dengan Ibu siapa? Alipa. Bu Alifa, ini kan tadi sudah salah satu wahana di Museum Nasional mengenal paras Nusantara. Tadi dapat suku apa Ibu? Minangkabau. Minangkabau. Iya. Tapi aslinya dari mana Ibu? Dari Makassar. Dari Makassar Ibu. Nah Ibu, saya boleh nanya nggak gimana rasanya mengunjungi Museum Nasional di malam hari nih? Malam-malam mengunjungi museum kan jarang nih Bu. Iya. Senang. Iya, seru gitu. Ini kan kalau kita berkunjung malam-malam ini kesannya horor. Ini ada pesan horor nggak? Stigma horornya hilang nggak dengan kunjungan malam hari ini? Hilang, Mbak, hilang. Iya, senang, seru. Ya, senang karena ini jarang sih kalau sibuk kerja, tapi ya mumpung libur ya sempatin lah gitu. Sama keluarga ya Pak ya. Nah ini kan kalau malam hari kunjungan ke museum itu stigmanya pasti horor. Tadi ada kesan-kesan horor, apa justru malah menyenangkan? Menyenangkan sih, kayaknya nggak ada horor-horornya. Ini bagian yang paling disukain di Museum Nasional di mana Pak, Paras Nusantara atau di depan tadi di Candi Nandi? Oh, yang di bagian depan sih di candinya. Taman Nandi ya? Iya, Taman Nandi. Itu menyenangkan ya Pak, buat foto-foto menarik ya Pak ya? Sangat menarik karena ada pemandangannya juga, ada sunrise-nya juga sih, sempat dapat sih. Kerlap-kerlip hiasan lampu, suasana tenang dan sunyi di malam hari, dengan landscape bangunan kuno peninggalan Belanda kala itu, menambah keindahan Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Berlokasi tidak jauh dengan kawasan titik 0 km Yogyakarta, museum yang dibangun pertama kali pada tahun 1760 hingga 1780 ini, kini tidak hanya dibuka pada siang hari saja, namun juga menawarkan suasana malam hari. Hal ini menjadi sebuah inovasi baru dari pihak Museum Benteng Vredenburg, serta memfasilitasi bagi masyarakat yang terkendala waktu di siang hari untuk mengunjungi museum. Kita ada kayak semacam workshop atau live musik, atau kita wahana terbaru kita ada yang namanya tertawa atau water fountain. Jadi kalau pada pengunjung yang datang ke sini ketika malam hari terutama itu nanti ya kan rasa terhibur, wah dapat juga seperti ini. Apalagi kalau pas malam hari kan juga
semua cahaya lampunya kan main itu nyala semua, jadi kayak semacam lebih estetik kalau malam hari. Dan juga ini juga memfasilitasi kalau misalnya ada yang mau berkunjung ke museum tapi terkendala waktu, misalnya kalau pagi, siang atau sore kan masih bekerja, katanya pasti hanya bisa malam hari. Nah seperti itu, jadi memfasilitasi kalau pengunjung ada waktu luang hanya sore atau malam hari, kita buka sampai malam. Meski dibuka hingga malam hari, pihak Museum Frederick Yogyakarta juga mendesain setiap sudut museum dengan menambahkan hiasan lampu yang beragam untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat ke museum, khususnya anak-anak muda. Ada 4 bangunan diorama yang sudah diperbarui dengan lebih interaktif dan modern yang menyuguhkan beragam sejarah Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan, sejarah kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan, termasuk pemindahan ibu kota Indonesia yang semula di Yogyakarta dan dipindah ke Jakarta. Ya kalau malam hari mereka mengapresiasi ya Mbak ya, ini mereka tuh bisa dikatakan lebih suka kalau datang pas malam hari, lebih sunyi, juga lebih kayak mereka tuh semacam lebih nyaman kalau mereka malam hari. Mungkin karena nggak terlalu panas juga ya, jadi suasananya lebih sejuk dan mereka datang ke sini tuh mereka lebih nyaman. Apalagi kalau misalnya lampunya nyala semua, mereka datang, wah cocoknya kalau buat Instagramable modelnya seperti itu, foto-foto media sosial, buat WhatsApp story atau Instagram story, kayak mereka menemukan itu lebih cocok atau lebih pas, lebih ngena. Kadang ada yang malah bisa kayak museum date, jadi mereka kayak kencan di museum kayak gitu. Jadi mereka sambil penasaran di museum ada apa sih, selain di museum nanti menemukan ada hal baru seperti ini, mereka juga bisa belajar hal baru. Nanti ketika mereka keluar, ternyata museum bisa hasil Instagramable atau estetik ini ya, jadi mereka bisa foto-foto di sini, kenangan barangnya gitu. Jadi kita memfasilitasi hal seperti itu. Gimana caranya kita menarik banyak kunjungan teman pengunjung untuk datang ke museum lah. Museum itu nggak semebosenin yang kita kira, ada hal-hal banyak yang bisa kita pelajari di museum. Salah satu wisatawan asal Tegal mengaku memilih datang ke museum di malam karena keterbatasan waktu. Menurutnya, di malam hari, Museum Benteng Frederick menyuguhkan tampilan yang berbeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.